Sampurasun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Perkenalkan dulu, karena mungkin setelah 60 tahun absen, saya baru muncul lagi di panggung Penca ini. Terakhir saya muncul tahun 64, pertandingan ibing silat se-Jawa Barat di Lapang Lodaya Bandung. Dan alhamdulillah waktu itu saya umur 12 tahun menjadi juara pertama. Waktu itu ayah saya adalah wakil Bapak Kolonel Kosasi, Komisaris Besar Undi Hinata Praja. Ayah saya itu ketika itu adalah Ketua Komisaris Jabar PPSI Jawa Barat. Dan saya selalu dibawa-bawa kemanapun juga dalam pencaksilat. Kemudian setelah itu, supaya bapak-bapak kenal siapa saya masuk ke Konservatori Karawitan di Bandung, dididik ilmu karawitan, ilmu menabuh, baik itu menabuh gendang, menabuh goong, menabuh gambang, menabuh kolenang, menabuh gender, menabuh calung, menabuh suling, dan seluruh waditra yang ada di Nusantara diajarkan di Konservatori Karawitan yang kala itu dipimpin oleh Maestro Sunda Mang Koko Koswara. Kakak kelas saya mungkin bapak-bapak ibu kenal, yaitu yang disebut Nano S. Pak Nano Suratno adalah kakak kelas saya. Tahun 69 datanglah seorang profesor dari Amerika, Profesor Dr. Michael Hood, yang mencari bibit-bibit seniman, penabuh-penabuh karawitan yang akan disekolahkan di Amerika. Terpilihlah 6 orang dari Asia. Di antaranya dari Sunda ada 2 orang. Kalau dari Bali namanya Imade Banten, dari Solo Pak Wiranto. Pak Wiranto itu sekarang ada meninggal. Dari Jawa Barat ada 3. Pak Noh Atmadi Brata, tokoh tani. Nano S atau Nano Suratno, tokoh karawitan pencipta lagu. Dan saya bukan apa-apa, dicalonkan sebagai lulusan terbaik dari konservatori. Waktu itu ada seleksi di Keraton Sumedang, yaitu menabuh gamelan kuno yang disebut gamelan Sari Oneng. Gamelan Sari Oneng ini gamelan kuno yang masih ada sampai sekarang di Keraton Sumedang. Ditabuhlah di depan Profesor Dr. Michael Hood, diteliti, diantaranya saya dicalonkan. Beliau kembali ke Amerika, mengevaluasi calon yang 3 dari Jawa Barat. 1 menabuh A, 2 menabuh B, pengetahuan ini, pengetahuan pedalangan, penaruhan gambang, angklung, dan sebagainya. Antara saya dan almarhum Nano S, semuanya sama. Ketika terakhir ada pencaksilat, saya mendapatkan contreng dan Nano S tidak, karena tidak bisa sedikit pun tentang kendang penca. Alhamdulillah, saya sebagai kader PPSI mendapat tugas belajar pertama ke Amerika tahun 70. Maka saya pergi dengan Pak Noh Atmadi Brata mempelajari ilmu musik dunia. Sistemnya sistem gugur, nilainya tidak lulus, pulang. Pak Wiranto pulang dari Solo, Pak Noh pulang dari Bandung, padahal Pak Noh itu guru saya. Alhamdulillah saya lulus sampai 3 tahun mendapatkan S1 di bidang ekonomi psikologi dan penelitian pencaksilat. Kendang penca inilah yang mengangkat derajat harkat Sunda di Amerika. Jadi dari sekian
ilmu pengetahuan karawitan itu termasuk pedalangan. Pencaksilat adalah nilai tinggi kala itu di Amerika. Pulanglah saya setelah lulus S1 dan ditawari menjadi dosen di Australia, tapi saya menolak. Lebih baik saya kembali pulang ke tanah air untuk memberi pengetahuan yang saya dapat kepada masyarakat Sunda. Tapi apa yang dialami setelah saya pulang ke Indonesia, meja saya dari keguruan diambil, gelar saya tidak diakui, sehingga terlunta-luntalah, tidak mempunyai jabatan apapun. Akhirnya oleh Pak Nok, kamu mengajar di IKIP. Jadi contoh ini, setelah mengajar di IKIP menggantikan Dr. Koko Mustafa mempelajari antropologi budaya Sunda, 1 tahun saya menjadi dosen, 1 sen pun tidak dibayar oleh departemen. 1 tahun istri saya hamil, saya mengeluarkan biaya hidup. Akhirnya telepon profesor di Australia, Pak, saya mau jadi dosen di Australia. Dalam 1 minggu saya sudah menjadi dosen di Australia. Dan lucunya, 1 minggu setelah menginjakan kaki di Australia, datanglah putusan dari IKIP Bandung mencari istri saya. Pak Iwan di mana? Saya di Australia. Ini ada SK pengangkatan. Dilihat tanggalnya sudah 1 tahun. Saya mengajar gratis di IKIP tidak dibayar. Kemana itu uang 1 tahun? Saya dipanggil oleh menteri untuk pulang. Saya bilang tidak bisa, lebih baik saya mengajarkan pencaksilat di Australia daripada tidak dihargai di dunia ini. Sehingga saya bisa melatih pasukan komando khusus Australia untuk terjun ke Timur dengan apa? Dengan Cimande, Cikalong, Madi, Kari, dan Syah Bandar. Itu pasukan RPKAD-nya Australia. Tapi saya merasa bangga karena budaya Sunda dipakai oleh pasukan khusus di Australia. Setelah pensiun baru saya pulang. Pulang dalam 40 tahun ini ingin berbakti dalam budaya Sunda, mendengarkan tentang pencak kok jadi begini. Tepak dua, asal lain tepak dua, padungdung kan, palelenan satu kuku. Jadi si hore variasi, kreasi, ambisi untuk meningkatkan pencak itu malah merubah akar dari tepak kendang itu sendiri, sehingga apa yang disebut tepak buhun itu sudah hampir hilang. Saya mendengarkan tadi, saya tahu tepak dua, ini yang melihat tepak palelenan, tapi sudah banyak kreasi-kreasi pengendang yang menghilangkan diincakan dengan tepak buhun. Tidak boleh berkreasi, boleh saja, tetapi untuk mempertahankan tadi kayak Pak Ketua Umum harus kita pegang kepada akar, yaitu akar tepak tabuh. Mungkin di sini bapak-bapak sudah pada puluhan tahun. Saya itu belajar tepak kendang dari umur SD tadi tahun 64. Sudah dididik oleh maestro tukang kendang yang disebut Mang Dudung, Mang Didi, Pak Muhtar, yang khusus dikepalai oleh Buya Mahyo dari Cigondewa. Jadi kalau tepak buhun itu harus berdasarkan wirahma dan wirtan serta balunganing gending yang sudah diciptakan oleh leluhur kita. Palerenan itu harus 8 wiltanan, tepak 2 itu harus 16, golembang itu harus 1, dan tepak tilu itu harus 4. Apa maknanya? Nanti kita lihat. Segala sesuatu yang meningkat itu dimulai oleh pangkat, disebut pangkat gending. Inilah kalau pangkatnya sudah salah daripada patokan,
maka tidak akan diterima itu sebagai tepak buhun. Kalau gerakan boleh, gerakan apapun juga, tapi pokok tepak buhun itu harus dipegang. Itu adalah akar daripada kendang pencak. Maka tidak disebutnya juga persatuan pencak dan silat, karena kendang pencak itu pencak silat beda. Kendang pencak dan pencak silat, PPSI itu adalah kendang ayah, silat ayah. Inilah kelebihan daripada PPSI, di mana kita memegang tradisi tepakan kendang. Baiklah, supaya tidak terlalu banyak, di sini belakang ada satu tim dari PPSI Pusat, DPP, yang sudah digembleng untuk mempertahankan bagaimana tepak buhun. Pertama, tadi disebut pangkat. Inilah yang akan dikompetisikan dalam pasangiri mendatang dalam tepak buhun, yang patokannya sudah dibukukan, sudah dipartikukan dari tahun 72. Mungkin ada yang belum lahir waktu itu. Tahun 68 saya sudah membuat partitur tepak Sunda. Jadi referensinya mana? Referensinya ya buku saya itu pacuan daripada Institut Musik di Jogja. Pancasila sudah dibukukan. Inilah yang disebut pangkat gending tepak Paleredan. Itu yang pokok, itu buhun. Tidak kurang, tidak lebih. Lebih dari itu sudah bukan tradisi. Kurang dari itu ya salah. Sekali lagi, tangan terompet tepak kehilang. Tenangnya mumpul. Tidak boleh ada variasi. Variasi itu nanti muncul dalam gerakan-gerakan berikutnya. Sekali deh, orang yang mendengar ini pasti Paleredan. Maka Pak sakit itu, akhirnya orang lajengkeun terus kepada 4 goong pertama ya, Paleredan. Yang pokok tidak pakai variasi. Ini adalah yang betul-betul tepak buhun. Mangga Pak di Beben. Itu tepak buhun. Tidak lebih, tidak kurang, kedudukannya itu harus demikian. Itu bisa dipertanggungjawabkan dengan rekaman-rekaman yang ada dari tahun 60-an di Kongres, disebutnya Library of Congress Catalog di Amerika. Itu pokok, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang kalau mau berbicara buhun. Nah, sekarang dari 4 goong pertama terus dilanjutkan kepada mincit yang dimulai oleh tepak tungtung baju. Ada tepak tungtung baju, ada tempat daktut. Nah, itu disebut tungtung baju tingawitan.
ombak tradisi sudah bersedia. Kemudian ada variasi yang disebut variasi ping cak-cak. Setelah 4 ketukan, 1, 2, 3, 4 ping cak-cak. Ombak tradisi sebutnya bulan katinsa. Rawas itu variasi dinikmati. Ayah ulang katinsa, ayah tuntung baju, ayah ping cacak, ayah ada istilah tapi mau disepakati rada jorok ya teman. Nah gitu. Yang akan dikompetisikan insya Allah November ini patokannya. Jadi para pengendang di sini yang sudah begitu jago macam-macam tidak akan masuk penilaian dewan juri dari DPP karena pokok ini Babari lamun geus paling terkenal Babari, tetapi esensi dari tepat dasar itu yang akan dinilai. Gerakan nanganyangakeun pada jungkir balik, pada lunjang, pada naon tukang kedang biasa nuturkeun. Tetapi pokok patokan tepak uhun itu harus dipertahankan. Nah, bagi yang ingin merekam bagaimana paleredan sageulna maka ayeuna di kawitan tinggal witan buka selesai paleredan.
maksimum 4 menit. Aya unsur pokok, minjit, bombang, ulang kincang, sareng tungtung baju. Eta nu bade beundeun. Geus kolot mah kieu. Ayeuna atasnya dia paleredan, eta nu bade beundeun. Tingkat karena tepak 2 disebabkan tepak 2 pada layak 16 tutup tadi mah palere 8 tepak 2 mendalaman kayak 16 margi ayat tepak gedut 2 kan penting coba yang pangkat tepak 2 iya anu buhun sasin mah itu 77. Iya Pak kali ya. Tong pati tong kupingkeun pau itu seger variasi, itu seger tambahan. Jadi pertama dina otak iya lah, tong ting pas pasti jawab, namanya kan itu masuk. Anu pokoknya gedutna ya tilu. Dina badai ngagong, coba ulang ide. Eta pun teu aya variasi, teu aya tambih, tapi dasar aya didinya. Jadi gerakan silat oge disebut tepak 2 gen 12 ketuk anu dibeunkeun ku juri antawis genep gerakan sama 8. Nanti dewan juri di pusat menentukan bahwa tepak 2 itu 6 gerakan pokok, 8-nya ngagongkeun. Didinya mah mincit sampai sarang paleredan. Coba ayeuna salengkepna tepak 2.
Tepak buat saat nanya daripada direkam mengapa. Asak itu nung kasangin tempat keluar puhun untuk seluruh variasi untuk seluruh ribet
Tapi gerakan biasa diselang-selang ke tukang kena kedah api nuturkeun gerakan panginggi. Nah, kayak anu dinilai ke dewan juri, pokok ini ada nggak di dalam 4 menit pertunjukan atau pagelaran itu ada unsur tadinya, pangkatnya harus betul, pangkat luhur, mincitnya, terus ada ulang katinca, terus ada pimping caca, ada tuntung baju, ada jigo. Nah, maksudnya jigo walau alam dan tiba bahilana maestro kendang teh buat tetap jigo. Tak kamu pamungkas dina mincit mana jigo teh mangga tuntung baju mincit. Ping cak tuntung baju jigo eta teh variasi baheula tahun 60-an. Namun lebih kolot di tahun 60 walau alam. Da aki gencan ngenang ngan ayeuna siapa yang pernah belajar tempat kendang dari maestro tahun 60-an dia mau aya lahir ge pinten teu acan. Ari aki sabaraha Yuswa tong naroskeun Yuswa. Pokoknya mah tahun 68 tos diajar ngendang. Pamungkas aya 2 rupi padundung. Ari padundung mah tos sarapa. An disebat nate aya nu disebat renggong gancang jeung renggong kendor. Ayeuna renggong gancang padundung biasa. Hebah padundung. Renggong gancang, akhirnya renggong kendor padundung kene, padundung wandana renggong kendor. Gerakan bisa serupa dengan yang gancang, bisa mengujung. Jatuh paburon biasa milih apakah pakai padundung renggong gancang atau padundung renggong kendor anu tadi ngan omat dina renggong kendor untuk ngan walau hidung lagi pasadia sareng makna itu lah. Ayeuna pamungkas menurut penelitian dari ahli antropologi dan etnomusikologi bahwa alat-alat yang disebut waditra yang asli Nusantara itu selalu namanya berakhiran dengan huruf eng. Iya namanya kendang itu goong. Nu ditakol dina gamelan kolenan. Anu 10 dua rawong bonang.
aya deui tina kai gambang anu dina awi angklung calung nu di dieu suling karinding nepikeun ka anu goreng nyanyina oge disebut sumbang Silung. atawa silung eta we ilung budak mikir ngagalindeng keur nembang anu mimpin pagelaran oge dina panggung disebutna dalang anu ngawihna istri naon nu sok kahadean rongeng di batur aya ketipung aya kulintang aya deui nu disebut kacapi nah eta teh kan cenah kacapi padahal kacapi teh aslina mah calem aya eta Pak Haji cenah Taiwan rebab henteu rebab da eta mah di tanah teluk atuh Arab babu musik gesek Arab babu sabab anu mimpin gendeng teh urang mah pamimpin aya nu nyebut mimpin teh tarawang atanapi celempung di Jawa mah di urang aya tarawang sa kan hiji Setarawang. kawatnya itu tarawang itu ada dua tapi yang dipetik hanya satu disebut weh satarawang pahili jadi tarawang sa jadi semua itu pah gending atau bohong atau ketipung semuanya berakhiran ang karena apa? Karena itu adalah warisan dari Sang Hyang yang maha luhur sehingga pula-pula turunnya itu di Sriwijaya disebut gending terkenal aja gending Sriwijaya ada larasna teh laras Shailendra mari rajanya waktu itu yang memperkenalkan gending yaitu Shailendra datang ke Jawa jadi Salendro jadi nama tangga nada Sunda tuh Shailendro ayatnya cenah pelok di India yaitu tangga nada yang mirip dengan bihag jika orang Jawa mah disebutnya pelok di urang mah disebutna laras galindeng sareng gending. Demikianlah semoga bermanfaat. Bila ada yang ingin bertanya lebih lanjut silahkan ke Padukuhan Aki di Ciwidey. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.